Mari kita akan belajar mengenai tentang PHBS selama masa pandemi dan juga materi AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, barangkali kalian pernah mendengar istilah PHBS. Apa sih yang dimaksud dengan PHBS itu? Kita lihat, PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesehatan masyarakat. Ini barangkali khususnya bagi kalian yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian, manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Ini manfaat yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, kita akan semakin sadar akan pentingnya terhadap kesehatan dalam tubuh kita masing-masing. Selanjutnya, ada 9 indikator perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja 9 indikator PHBS itu? Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Nah, ini perilaku yang harus kita rutinkan dalam kehidupan sehari-hari, mencuci tangan dengan sabun. Apa tujuannya? Adalah untuk menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan penyakit melalui tangan yang terkontaminasi oleh kuman ataupun bakteri ataupun virus yang berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, indikator PHBS yang kedua adalah mengkonsumsi makanan sehat. Nah, makanan sehat kita kenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, sebagai catatan, kita perbanyak konsumsi buah dan sayur karena di dalamnya banyak mengandung vitamin, serat, dan mineral. Ini sangat bagus bagi tubuh kita mendapatkan suplemen alami dari tumbuhan dan buah-buahan atau sayuran dan buah-buahan. Tujuannya agar tubuh kita lebih sehat. Selanjutnya nomor 3 adalah menggunakan jamban yang bersih. Nah, jamban ini kan dikenal dengan istilah WC. Nah, ini penting bagi kita. Kenapa? Harus diperhatikan agar kotoran tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit di lingkungan sekitar kita. Nah, ini kita gunakan WC yang bersih sesuai standar karena itu penting untuk menjaga lingkungan. Alhamdulillah di sekolah SMN 1 Dharma kita memiliki sarana fasilitas WC yang memadai dengan kondisi yang bersih. Selanjutnya nomor 4 adalah olahraga secara teratur. Nah, ini olahraga kita rutinkan dalam seminggu minimal 3 kali ya. Atau durasinya 30 menit atau juga kita bisa sambil berjemur di pagi hari selama 10-15 menit. Ini dapat meningkatkan stamina tubuh kita agar selalu segar dan bugar. Selanjutnya, selalu buang sampah pada tempatnya. Nih, buang sampah pada tempatnya ini menghindari dari berbagai macam penyakit ya. Penyakit yang berbahaya bagi pencemaran lingkungan maupun penyakit yang dibawa oleh hewan sebagai penyebar penyakit, misalkan nyamuk maupun tikus ataupun lalat. Nah, ini kita tempatkan khusus tempat pembuangan sampah. Ingat, sampah itu ada sampah organik, anorganik, dan sampah limbah berbahaya. Kita di Sekolah SMN 1 Dharma ada fasilitas penyimpanan atau tempat pembuangan sampah ada anorganik dan organik. Selanjutnya adalah tidak merokok. Merokok merupakan adalah kebiasaan atau
perilaku yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Karena asap rokok itu berbahaya bagi tubuh manusia, terutama saluran pernapasan kita di paru-paru. Ini berbahaya bagi kita, maka kita hindari kebiasaan orang yang hobi merokok. Apalagi di sekolah ada aturan yang jelas adalah kawasan tanpa asap rokok. Perokok ada lagi yang dikenal dengan istilah perokok pasif. Ini adalah perokok yang walaupun tidak merokok, dia menghirup asap dari perokok aktif dan sama-sama berbahaya dan saling merugikan. Yang ketujuh adalah membersihkan lingkungan. Nah, ini membersihkan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua, termasuk kalian calon siswa-siswi SMA 1 Dharma harus selalu menjaga lingkungan bersih, terutama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian masing-masing. Lingkungan bersih itu merupakan cerminan hidup sehat. Selanjutnya adalah yang ke-8, hindari dan kelola stres. Nah, ini dalam kondisi pandemi COVID-19 kita berupaya sebaik mungkin menjaga psikologi kita agar terhindar dari stres. Karena stres itu mempermudah seseorang terserang penyakit. Karena di sana ada istilah hormon kortisol yang tidak bagus bagi tubuh manusia. Ini dapat memicu stamina kita itu dapat mudah terserang penyakit. Yang ke-9 terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, ini kita budayakan bahwa istirahat yang cukup itu adalah melakukan tidur selama 7-8 jam per hari. Agar tubuh lebih bugar saat bangun tidur dan juga kita terhindar dari beragam penyakit. Terima kasih, itu adalah materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tentang istilah adaptasi kebiasaan baru. Nah, seru belajar kebiasaan baru. Kita dengar dengan ada istilah new normal. Selanjutnya, nah ini di lingkungan sekolah, seru belajar kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru itu dikenal dengan istilah perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Jadi adalah adaptasi kebiasaan yang baru, perilaku-perilaku yang harus kita lakukan dengan kondisi yang memang ada keterbatasan pada saat ini, yaitu penyebaran virus COVID-19, maka kita perlu melakukan sesuatu kebiasaan yang jarang kita lakukan sebelumnya dan akan kita lakukan pada hari-hari yang akan datang pada saat COVID-19 masih menyerang di dunia ini. Nah, yang pertama adalah kita selalu melakukan protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan gerakan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Maka ini yang kita kenal dengan istilah ada PPKM itu ya. Karena tujuannya adalah melakukan gerakan 5M ini. Nah, ini ketika kita akan melakukan kegiatan sekolah, maka sekolah diharapkan itu disinfeksi lingkungan. Itu terhindar dari berbagai virus dengan melakukan disinfektan, penyemprotan disinfektan. Kemudian kita juga diharapkan memakai masker dan cuci tangan. Nah, ini persiapan apa saja yang sebelum kita lakukan berangkat sekolah? Yang pertama, tubuh kita dioptimalkan dalam kondisi sehat. Kemudian kalian berangkat sekolah memakai masker, kemudian jaga jarak 1-2 meter dengan teman-teman kita dan membawa barang pribadi. Selanjutnya, nah ini sebelum kita masuk ke sekolah, pastikan bahwa suhu tubuh kita dalam kondisi normal. Itu ada di kisaran 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya memakai masker.
Ingat, kalau demam jangan ke sekolah. Demam itu berarti suhunya di atas normal seperti ini. Nah, ini proses pengukuran suhu tubuh badan ketika kalian akan masuk ke sekolah. Selanjutnya, setelah pengukuran suhu badan, kita melakukan cuci tangan sampai bersih menggunakan sabun dan air bersih. Ini fasilitas tersedia di sekolah kita. Kemudian, andai kata kalian sudah masuk di lingkungan kelas, maka kita jaga jarak 1,5 meter. Ini rata-ratanya. Nah, ini kondisi di dalam kelas di mana jumlah siswa juga dibatasi jumlahnya. Biasanya penuh, maka 50% hanya diisi oleh siswa yang akan belajar di dalam ruang kelas. Maka kalian juga bisa menggunakan masker maupun face shield. Ya. Kemudian diharapkan juga kalian membawa alat tulis sendiri masing-masing, tidak pinjam terhadap teman. Kemudian yang paling bagus di sini adalah kalian diharapkan bawa bekal sendiri dan bawa alat makan sendiri. Karena dalam kondisi COVID-19 ini, sekolah itu tidak membuka adanya kantin sekolah. Itu dikhawatirkan terjadinya kerumunan. Oleh karena itu kalian diharapkan membawa bekal makanan sendiri. Nah, ini istirahat, memakan bekal dari rumah. Selanjutnya, andai kata kalian bersin, itu jangan ada kebiasaan yang sering kita lakukan, yaitu memegang bagian mata, hidung, mulut. Khawatir tangan kita kotor, itu ada virus yang masuk ke bagian mata dan hidung dan mulut kita. Jadi diupayakan ketika bersin tutup dengan tangan. Tapi tangan yang bagaimana? Yang paling bagus itu jangan langsung menggunakan telapak tangan, tapi gunakan siku ketika bersin. Nah, dan diupayakan lebih baik menggunakan masker. Selanjutnya, ketika sudah pulang dari sekolah, jangan langsung pulang, jangan berkerumun terlebih dahulu. Kemudian jaga jarak. Nah, ini kuncinya adalah jaga jarak dengan teman-teman kita. Nah, ini jaraknya 1,5 meter. Jadi kita langsung pulang, jangan melakukan kegiatan kerumunan. Kemudian kalau sudah sampai rumah, kita upayakan selalu membersihkan pakaian atau sepatu kita menggunakan disinfektan. Segera cuci tangan, kemudian diupayakan kalau dengan sempatnya kita langsung mandi supaya tubuh kita langsung bersih kembali. Kemudian ganti pakaian yang bersih sesampainya di rumah. Inilah fungsi dari Satgas COVID-19 di SMA 1 Dharma, itu upaya pencegahan dari penyebaran wabah virus COVID-19. Nah, agar tujuannya adalah agar selamat, itu adalah panduan untukmu atau untuk kita semua. Selanjutnya ini adalah gejala terserang virus COVID-19. Ini dibagi 3 kelompok. Ada gejala yang umum, gejala yang sedikit tidak umum, dan gejala serius. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, kelelahan. Kemudian sedikit tapi tidak umum, ini ada rasa tidak nyaman dan nyeri. Kemudian nyeri tenggorokan, ada diare, kemudian mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Ini gejala yang sedikit tidak umum. Kemudian ada juga gejala yang serius. Ini adalah kesulitan bernapas atau sesak napas, kemudian disertai nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, andai kata kalian mendapatkan ciri-ciri dalam tubuh kita gejala penyakit, nah, seperti ini, segera periksakan ke dokter terdekat agar penyakit kalian bisa terdeteksi apakah itu dari virus COVID ataupun bukan. Selanjutnya, kita tahu bahwa kesehatan bukan warisan, tapi ia adalah harta yang tak ternilai harganya. Maka dari itu, jaga diri dan keluarga dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga
ada manfaatnya bagi kalian semua. Bapak tutup. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.